Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuradha dengan dua teman saya, Benedictus Mario dan Randi Surya, akan mempresentasikan materi port serial dan port paralel pada mata kuliah Elektronika Dasar. Ya, langsung saja. Apa itu port? Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port juga menghubungkan dengan interface yang memungkinkan sebuah komputer dapat mengirim atau menerima informasi dari perangkat keras eksternal seperti printer atau modem. Sebuah komputer terdiri dari serial port, port serial, port paralel, dan port USB. Fungsi utama dari port itu sendiri adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer, biasanya dengan menggunakan kabel sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Contoh penggunaan port misalnya adalah port USB, port keyboard HDMI, dan lain-lainnya. Kemudian port serial. Port serial adalah sebuah port pada personal komputer yang berfungsi untuk mentransmisikan suatu bit informasi pada satu satuan waktu. Dalam port serial, pengiriman informasi tidak dapat dilakukan secara banyak dalam satu waktu, dikarenakan pengiriman informasinya dilakukan secara berurutan. Satu bit data, contohnya COM1 dan COM2. Port serial berdasarkan device-nya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data communication equipment, contohnya modem, plotter, scanner. Selain DCE, terdapat data terminal equipment, dengan contohnya terminal di komputer. Saat ini penggunaan port serial sudah mulai digantikan dengan port USB ataupun firewire. Berikut ini gambar dari port serial, dan bawahnya ini adalah fungsi dari tiap lubangnya atau pin outnya. Itu ada pin out pertama dengan abreviasi DCD dengan kepanjangan data carrier detect sebagai input, kemudian pin out 2 receive data yaitu sebagai input, pin out 3 transmit data sebagai output, pin out 4 data terminal relay sebagai output, pin out 5 signal ground sebagai communication, kemudian pin out 6 data set relay input, kemudian pin out 7 sebagai request set relay sebagai output, kemudian pin out 8 dengan nama clean to send sebagai input, dan pin out 9 dengan nama ring indicator sebagai input. Fungsi port serial sendiri yaitu menghubungkan antara peripheral alat komputer lain dengan motherboard, penghubung antara mouse dengan motherboard, penghubung antara modem dengan motherboard, dan mentransmisikan informasi-informasi berupa bit-bit dari mainboard ke perangkat lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Benedictus. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai port serial dan port paralel. Di sini jenis komunikasi port serial. Terdapat dua, yaitu sinkron dan asinkron. Sinkron adalah komunikasi data di mana clock dikirim bersamaan dengan data. Jadi clock dan datanya dikirim bersamaan. Itu sinkron. Kemudian asinkron, clock tidak dikirimkan bersamaan dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengirim dan penerima. Jadi yang dikirimkan hanya data. Kemudian clock itu dibangkitkan pada sisi pengirim dan sisi penerimanya. Selanjutnya adalah istilah transfer data port serial. Istilah ini ada tiga. Yang pertama simplex, half duplex, dan full duplex. Yang pertama adalah simplex. Simplex adalah transfer hanya berlangsung satu arah. Contohnya adalah transfer data dari sensor gerak, sensor inframerah. Jadi menerima masukan, begitu. Kemudian half duplex, yaitu transfer berlangsung dua arah, akan tetapi tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Contohnya adalah transfer data dengan menggunakan HT. Ketika kita menggunakan HT, pasti si pengirim suara
hanya mengirimkan suaranya, si penerima akan diam. Berlaku juga sebaliknya, itu half duplex. Kemudian yang ketiga adalah full duplex, yaitu transfer dapat berlangsung dua arah dan dapat dilakukan secara bersamaan. Contohnya adalah transfer data dengan menggunakan telepon. Jadi ketika menggunakan telepon, si penerima dan si pengirim dapat mengirimkan data ataupun menerima data secara bersamaan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kelebihan port serial dan kekurangannya. Jadi kelebihan dari port serial ini, yang pertama tidak membutuhkan jalur yang banyak, jadi lebih sedikit. Kemudian pengiriman data dapat dilakukan dengan jarak jauh. Selanjutnya adalah microcontroller dari port serial menggunakan SCI. SCI itu apa? Serial Communication Interface, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Itu kelebihan dari port serial. Kemudian kekurangannya, yang pertama adalah kecepatan pengiriman datanya lebih lambat. Kemudian port serial lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel. Jadi data itu harus dikonvertasikan dulu menjadi port serial supaya bisa diterima oleh port serial. Jadi prosesnya lebih sulit. Kemudian pada sisi perangkat lunaknya, register yang digunakan lebih banyak. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai port paralel. Jadi port paralel adalah sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer dengan perangkat luar yang sifatnya paralel. Port paralel lebih dikenal dengan sebutan printer port atau Centronics port. Port paralel digunakan untuk mentransmisikan data pada jarak yang pendek secara cepat. Karena jaraknya yang pendek, maka pengirimannya lebih cepat. Sedangkan port satunya serial, jaraknya bisa jauh tapi pengirimannya lambat. Pada saat ini, port paralel memang sudah jarang digunakan karena sudah berkembangnya teknologi port USB dan firewire device, high speed serial bus. Nah, di sini adalah contoh dari gambar port paralel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Randi. Baik, saya Randi Suryawijaya. Di sini saya ingin melanjutkan tentang fungsi port paralel. Port paralel memiliki fungsi untuk menghubungkan motherboard dengan beberapa perangkat keras seperti printer jenis lama, beberapa scanner, soundcard, webcam, gamepad, joystick, eksternal CD-ROM atau CDRW. Selanjutnya, tipe-tipe port paralel. Yang pertama di sini ada tipe A konektor DB25. Di sini gambarnya yang paling tengah. Yang kedua ada tipe B Centronic 36 pin. Di sini ada contoh gambarnya yang paling kiri. Yang ketiga ada tipe mini Centronic MD36. Di sini contoh gambarnya yang sebelah kanan. Selanjutnya mode operasi port paralel. Yang pertama IEEE 1284 yang dikeluarkan pada tahun 1984 menstandarkan mode operasi dari port paralel terbaru, yaitu mode kompatibilitas. Port paralel dalam mode ini hanya dapat mengirimkan data pada arah maju pada kecepatan 50 kB per detik hingga 150 kB per detik. Selanjutnya, mode nibble. Port paralel dalam mode ini dapat menerima 4 bit atau nibble pada arah yang mundur, contohnya adalah dari alat ke komputer. Selanjutnya, mode bit. Port paralel dalam mode ini menggunakan fitur bidirectional paralel untuk menerima 1 bit atau 8 bit data pada arah mundur. Selanjutnya mode EPP atau Extended Capability Port. Port paralel dalam mode ini meningkatkan kemampuan dari port. Mode ini menggunakan saluran DMA dan buffer FIFO atau bits in bits out. Selanjutnya mode ECP yaitu Extended Parallel Port. Port paralel dalam mode ini hampir seperti ECP, tetapi memiliki 4 macam tipe siklus transfer yang berbeda, yaitu siklus tulis data, siklus tulis alamat, siklus baca data, dan siklus baca alamat. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan port paralel. Yang pertama, kelebihan port paralel yaitu pengiriman data menjadi lebih cepat. Sedangkan kekurangan port paralel yaitu yang pertama, pengiriman data menggunakan banyak jalur. Yang kedua, port paralel hanya efisien jika digunakan untuk pengiriman data jarak pendek.
Dan yang terakhir, pot paralel sudah jarang digunakan saat ini sehingga aksesnya mulai terbatas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.